Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi dari kelas F, Program Studi Pendidikan Matematika 2020. Di sini saya ingin mempraktekkan MATLAB atau Matrix Laboratory. Langkah pertama kita buka aplikasinya, kemudian kita simpan file ingin kita simpan dari program yang ingin kita panggil nantinya. Di sini saya menyimpannya di data download. Nah, di sini kita buat nama filenya. Setelah itu kita simpan atau saya save. Nah, kita perhatikan di sebelah kanan ada command Windows, di sebelah kiri ada editor. Nah, langkah pertama kita tulis di editor clear CLC. Clear CLC bertujuan untuk nantinya kita memanggil program yang ingin kita panggil di command Windows. Nah, pertama adalah yang ingin kita bahas adalah scalar. Nah, scalar misalkan A sama dengan 1. Lalu kita run. Nah, akan muncul di command Windows A sama dengan 1. Nah, nantinya kita juga bisa memanggil di command Windows A itu sama dengan 1. Atau kita bisa misalkan A tambah 1, nanti akan muncul di command Windows. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah vektor. Nah, vektor ini masuk ke dalam materi matriks yang disimbolkan dengan A vektor atau A di atasnya ada garis. Nah, itu disimbolkan dibaca A vektor. Di sini saya misalkan B sama dengan kurung siku dari 1, 4, 7, 2, dan 5. Nah, di sini vektornya itu B-nya itu kita bikin ke dalam baris. Setelah itu kita tekan run. Nah, di sini untuk vektor itu sendiri, kalau misalkan kita ingin buat dalam bentuk baris, kita menulis angkanya itu yang di dalam kurung siku itu cukup dengan spasi. Contohnya tadi yang saya ketik 1, spasi 4, spasi 7, 2, dan 5. Lalu kita tekan run, akan muncul di command Windows. Selanjutnya yang C adalah sama dengan kurung siku 8, 9, 6, 3, dan 2. Nah, di sini mengapa kita memberikan titik koma? Nah, titik koma itu nantinya setelah kita run akan muncul di command Windows itu dalam bentuk kolom. Nah, jadi kalau tadi spasi adalah untuk menentukan matriks baris, maka kalau titik koma itu menentukan matriks kolom. Nah, selanjutnya adalah matriks. Nah, di matriks ini kita misalkan D itu adalah kurung siku 4, spasi 3, titik koma, 2, spasi 3. Nah, jadi setelah itu, setelah kita ketik, maka kita run. Setelah kita run, nantinya akan muncul di command Windows dalam bentuk matriks 2x2. Nah, seperti ini. Sudah muncul matriksnya 2x2. Nah, materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah transpose matrix. Nah, jadi transpose matrix seperti yang kita ketahui adalah pengubahan baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Nah, transpose matrix ini dilambangkan atau disimbolkan dengan pangkat T atau bisa juga dengan
tanda petik 1 di atas. Misalkan A pangkat T, ini dibaca transpos A. Atau bisa juga A tanda petik 1 di atas dibaca transpos A. Nah, jadi transpos ini pengubahan baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, namun bagaimana kalau misalkan ada dua matriks, yang satu kolom, yang satu baris? Maka kita kerjakan atau kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk transpos matriksnya, agar kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, jadi coba kita lihat teman-teman sekalian di command Windows. Ini kita panggil misalkan A 4 1 3 2. Nah, jadi setelah kita panggil, maka dia akan muncul di command Windows. Nah, seperti yang di editor. Nah, di sini transpos matriksnya itu dilambangkan dengan pangkat T. Atau bisa juga dengan tanda petik 1 yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, di sini saya ketik B pangkat T sama dengan B petik 1, C pangkat T sama dengan C petik 1, D pangkat T sama dengan D petik 1. Nah, ini dibaca transpos B, transpos C. Lalu kita run dari transpos matriks yang sudah saya ketik. Nah, di sini akan muncul di command Windows setelah kita panggil tadi. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Nah, jadi penjumlahan vektor ini perlu kita ketahui teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjumlahkan dua vektor, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah dimensi vektor tersebut sama atau ordonya itu sama. Kalau tidak, kita tidak bisa menjumlahkannya. Misalkan ordo 3x3 ditambah ordo 3x3. Nah, ini akan bisa kita jumlahkan dikarenakan ordonya itu sama, itu 3x3. Namun kalau 4x2 ditambah 3x3 ini tidak bisa kita jumlahkan karena ordonya sudah berbeda. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.